Jadi mereka bertiga dulu nih yang ngumpul. Terus akhirnya tiba-tiba Riko datang ke saya laporan. Dia bilang, lagu-lagu kita yang dari band yang dulu nih, kayaknya sama Indra sama Toma bisa jadi deh nih. Terus emang mereka main apa? Saya bingung. Soalnya gini, di kampus itu Toma dulu terkenalnya sebagai vokalis. Dan Indra itu saya taunya main gitar. Jadi mereka berdua ngapain? Ya, kan sama vokal sama gitar juga. Iya. Jadi almarhum bapak saya itu sebenarnya orang tentara dulunya. Oh ya? Iya, cuman dia suka banget main musik gitu. Jadi suka main organ lah apa, main gitar. Saya diajarin gitar juga sama beliau gitu. Tapi sebenarnya chordnya cuma 3 sih, tapi ya setidaknya saya diajarin gitu. Selamat datang di Office Hour. Siapa yang tidak kenal dengan Arina Epipania, seorang vokalis dari band Mocha yang wajahnya selalu terlihat muda. Arina juga sangat terkenal dengan suara khasnya yang unik sampai-sampai kalau orang mendengar suaranya langsung tahu siapa musisinya. Mimpinya menjadi seorang penyanyi cukup menarik perhatian lo dance lovers karena ternyata Arina pernah menjadi vokalis yang isinya wanita semua bernama She sebelum ia bergabung dengan Mocha. Kira-kira seperti apa ya perjalanan karirnya di industri musik Indonesia? Langsung aja kita ngobrol bareng dengan Arina Mocha. Here we go! Dance lovers, hai! Ketemu lagi bersama saya Tanayu dan welcome back to Office Hour! Hari ini bersama dengan bintang tamu spesial saya yang sudah saya dengarkan sejak saya masih muda lah pokoknya waktu itu bandnya. Kak Arina Mocha, tepuk tangannya. Mana suara di belakang? 20.000 penonton. Karina tuh dari dulu sampai sekarang ini kayaknya minum formalin gitu ya. Nggak berubah-berubah tahu awet muda terus. Udah berkembang ini, udah jauh. Enggak. Masih sama, masih gemes juga lagi. Kak berarti sekarang udah di Jakarta ya? Sekarang ya, Tangerang Selatan tepatnya. Oh udah di Tangsel ya, udah di Tangsel. Berarti kalau Jakarta mepet dikit lah ya? Ya, dicoret-coret gitu. Udah dari kapan nih Jakarta pindah? Tadinya dulu kan mondar-mandir Bandung. Iya, Bandung Jakarta. Karena waktu awal nikah tuh 2019 ya suamiku tuh ngekos sebenarnya daerah Setiabudi sini. Ya. Terus jadinya masih di Bandung kan, bolak-balik. Terjadilah pandemi itu. Nggak bisa kemana-mana kan? Ya udah. Akhirnya di kosan aja. Dan di kosan itulah akhirnya kita berpikir saatnya cari rumah. Ini waktunya kita pindah ke Jakarta. Dan waktu itu juga kebetulan ada promo PKM ya karena harga real estate turun. Oh iya drastis sekali. Itulah saat paling tepat untuk beli rumah. Wah gila itu adalah pilihan yang sangat tepat. Sebuah keputusan yang baik ya. Gila. Jadi kemarin kan udah suaminya, sekarang istrinya. Kita tuh emang gitu paketan sekeluarga. Kalau misalnya musisi harus semuanya datang ke sini. Karena kita mau tahu dan mau ngobrol-ngobrol. Oh iya siap. Aku penasaran mau kita mundur ke belakang perjalanan karirnya Kak Arina di industri musik. Mocha itu dari tahun 97 ya? Sebenarnya 99. Oke. Kalau Mocha-nya. Tapi sebenarnya beberapa lagu yang ada di album My Diary-nya Mocha tuh sudah tercipta dari 97. Nah, kenapa? Karena saya dan Riko dulu pernah ngeband duluan. Karena dulu punya band, iya dulu sebelum Mama Mocha. Jadi kita itu sebenarnya Mocha berempat semuanya dari kampus yang sama, angkatan yang sama. Tapi beda subjurusan. Kampus apa tuh? Institut Teknologi Nasional. Oke. Ya. Karena Institut Teknologi Bandung gak ada yang keterima. Gitu. Jadi versi nasionalnya ya? Iya. Oh gitu, jadi berarti sebelum Mocha-nya terjadi, si lagu-lagu ini beberapa sudah
sudah ada. dibuat duluan. Iya, jadi lagunya terkatung-katung karena member band lain itu ada yang kurang sependapat, pokoknya tidak punya visi yang sama lah untuk merampungkan lagu-lagu ini. Akhirnya terkatung-katung selama 2 tahun. Dan kebetulan waktu itu Riko main ke kontrakannya Indra dan Toma. Dia bawa materi lagu ini dan akhirnya kayaknya sama duaan ini bisa beres deh nih. Nah gitu. Oh gitu. Jadi mereka bertiga dulu nih yang ngumpul. Terus akhirnya tiba-tiba Riko datang ke saya laporan. Dia bilang, lagu-lagu kita yang dari band yang dulu nih, kayaknya sama Indra sama Toma bisa jadi deh nih. Terus emang mereka main apa? Saya bingung. Soalnya gini, di kampus itu Toma dulu terkenalnya sebagai vokalis. Oke. Dan Indra itu saya taunya main gitar. Jadi mereka berdua ngapain? Ngapain Ya, ya? kan sama vokal Udah sama deh. gitar juga. Iya. Ternyata Toma itu jadi main bass dan Indra ternyata waktu masa SMP-nya main drum. Kata dia, oh gitu. Ya jadi saya baru tahu mereka ya instrumennya lain tuh ya waktu bikin Moka aja sebenarnya. Oh begitu. Gitu. Oh terus akhirnya mereka bertemu bertiga, baru digodok bertiga dulu nih. Jadi ya udah ada kerangkanya lah. Iya, Kira baru ketemuan berempat. Oh ternyata jadi gini sama mereka. Mereka ternyata nangkep gini maksudnya kita sejak awal. Kayak pengen bikin musiknya kayak apa gitu. Ya udah sejak itu jalanlah Moka. Tapi tanpa nama. Oh gitu, tapi udah manggung-manggung? Enggak manggung, enggak ada nama, cuman proyek aja. Proyek aja? Cuman, jadi bikin-bikin lagu aja iya, gitu? bikin lagu, ngejam-ngejam berempat, tapi enggak ada yang dengerin juga, kita aja. Begitu. Buat kesenangan pribadi? Iya. Tapi waktu itu udah tujuannya kayak kita bakal rekaman gitu? Enggak, karena Bikin udah lagu jadi buat apa waktu itu? kepuasan pribadi aja. Oh, Jadi gitu, oke. pengen bikin musik yang ideal menurut kita tuh gimana sih? Karena waktu itu zamannya musik yang lagi tren ya, sejenis band semua orang lagi pengen jadi Padi, saya inget. Waktu angkatan itu. Itu tuh zaman itu. Iya, Padi paling bener. wow kan waktu tahun itu. Zaman Pokoknya MTV lah iya, pokoknya. kiblatnya tuh ke sana gitu. Dan tiba-tiba kita punya lagu-lagu yang konon ya cute gitu ya. Terus bahasa Inggris juga, ini siapa yang mau dengerin? Udah yakin lah, udah nih proyek miskin nih kayaknya, gak ada duitnya nih. Tapi yang jelas kita puas gitu. Jadi kita bisa menuangkan idealisme kita lah gitu. Jadi waktu mau terbentuk 99 itu, tahun 2000 saya nyambi di band lain untuk cari duit. Ya, Oh gitu, sebagai vokalis. Sebagai vokalis backing atau di depan? Depan. Vokalis cabutan pokoknya? Jadi saya suatu hari ditelepon oleh seseorang gitu. Dia bilang, gue teman kuliah kakak lu, dia ngomong gitu. Terus saya cross check ternyata benar gitu ya. Pengen bikin band nih. Band apaan? Pokoknya bawain cover gitu, The Course, mau gak? Cewek-cewek semua. Oh iya? Nah gitu, terus dia bilang, oh ya boleh. Gue jadi apa? Ya vokal lah, oh ya. Oke. Udah aja kumpul. Oh ini She? Iya. Nah, Oh gitu, awalnya sih itu tuh dibentuk oleh seseorang bernama Dinora Turandang. Yang akhirnya dia juga bikin Cherry Bell. Oh Pokoknya iya? dia sangat terobsesi bikin band cewek-cewek. Kenapa Oh iya, kamu ini Dino? sebuah fun fact ya. Tadi kayak sebuah fun fact. Hah? Kak Arina tuh ternyata tadinya di She, tapi sebelum Iya. She rekaman ya? Iya, jadi waktu sih masih jadi band cover gitu loh. Oh, tadinya mereka nggak cover The Course-an, Iya. emang vokalnya cewek-cewek. Jadi semua personilnya 7 cewek semua. Oh, Gitu. Jadi bikin band idealisnya waktu itu Moka, Iya. yang belum jadi Moka. Iya, Terus tapi cari duitnya di band lain. iya. Oh, Gitu. tapi band ini berarti udah band yang She pada saat itu, mereka udah manggung-manggung di tempat lain juga atau gimana? Iya, ya udah mulai karena dari bentuknya memang khusus buat jadi bawain band cover kan otomatis Iya. ya demand-nya pasti ada kan. Nah, dulu titik baliknya tuh adalah ketika She mau ngeluarin single. Saya harus pilih salah satu dong. Oh, Jadi sementara saya yang bikin single buat She juga. Jadi saya yang nulis lagu segala She macam. juga nulis? Udah. Jadi dulu udah sempat bikin single tahun 2001 dan udah mulai diputar di salah satu radio di Kota Bandung. Jadi ada masuk chart indie gitu deh. Iya. Ardan, Os, apa Iya, dulu ya? betul di Ardan. Lalu sementara Moka tuh ada yang ngincer orang-orang fast forward gitu kan. Oh, jadi istilahnya Moka ini baru dikeker lah ya? Iya, Lagi dikeker, oke. Jadi kita manggung sebenarnya baru di kampus sendiri gitu ya. Sementara She udah lumayan nih namanya tapi sebagai band cover kan. Ya gitu. Tapi ya untuk kalangan indie dan sejak kita ngeluarin single juga semakin dikenal. Nah dulu saya ada di satu titik yang saya harus milih salah satu yang mana. Karena saya sempat mikir mau double. Agak tolol juga sih, emang bisa ya? Ya, padahal kan bisa double juga bisa ini. kan, double job. Double job. Cuma ternyata ya sulit sih posisi itu emang harus milih. Oh, Gitu. terus akhirnya milih Moka. Ya. Dan pada saat itu She sendiri dia ada
posisinya Karina diganti atau gimana? Iya mau nggak mau kan harus Mereka diganti. cari pengganti. Tapi saya sempat menawarkan gitu kalau mau bantuin buat audisinya atau apa gue bisa bantu dan gue akan bertahan di sini sampai kalian menemukan pengganti gitu. Oh. Ya gitu. Nah fun fact-nya adalah Karina tuh ternyata emang sekeluarga tuh latar belakangnya datangnya dari dunia seni ya? Hampir semuanya? Hampir ya, dari 5, 4 lah. Lah itu mah semua. Yang saya... Nah, gimana Dance Lovers? Seru kan obrolan gue sama musisi-musisi Indonesia? Nah, sambil dengerin gue ngobrol-ngobrol sama para musisi, jangan lupa untuk cek link di bawah ini buat ngecek ada barang-barang seru apa sih di sini? Jangan lupa diklik ya. Ya ada Kak Dewi Lestari kan juga nulis, penyanyi juga, ya sama. Emang dari keluarga pada dasarnya kayak dari kecil emang udah diasupin dunia seni, musik, menulis gitu kan, berarti udah terbiasa sama hal-hal seperti itu atau gimana? Mungkin ini semua terjadi di bawah sadar sih. Jadi almarhum bapak saya itu sebenarnya orang tentara dulunya. Oh ya? Iya, cuman dia suka banget main musik gitu. Jadi dia suka main organ lah apa, main gitar. Saya diajarin gitar juga sama beliau gitu. Tapi sebenarnya chordnya cuma 3 sih, tapi ya setidaknya saya diajarin gitu. Ya The Beatles kan juga 3 biasanya. Pokoknya beliau tuh sangat suka musik. Dan kita dulu apa ya keluarga Nasrani jadi otomatis pasti ke gereja. Pasti nyanyi gitu. Nyokap memang ternyata kita baru tahu sekarang nih setelah beliau udah meninggal baru tahu ternyata dia dulu sering nulis. Jadi kita dulu bingung kenapa si Dewi ini dapat dari mana ya gitu. Oh iya? Kemampuan nulisnya ternyata dia katanya dulu suka nulis ke majalah dikirim gitu waktu zaman masih tinggal di Medan gitu. Oh gitu. Iya, pakai nama samaran gitu. Saya juga baru tahu setelah kayaknya 20 tahun beliau meninggal saya baru tahu dari adiknya. Oh gitu. Nggak pernah cerita juga. Oh, tapi subconsciously nggak pernah diajarin secara khusus gitu ke anak-anaknya? Enggak. Ya emang udah dari sananya aja ya kayaknya. Just the way it is aja, udah bawaannya. Terus sampai akhirnya menyadari bahwa oh kayaknya dunia saya di dunia musik deh gitu. Itu kayaknya sebenarnya sudah jelas jalurnya sejak dulu cuma saya nggak sadar. Jadi waktu saya sekolah ya, jadi kan kakak saya nomor 3 nih ada yang pinter banget. Jadi dia masuk SD kelas 1 umur 5. Jadi dia kelas 1, wow cepet sekali. Cepet sekali. Akhirnya dia orang tua saya menerapkan hal yang sama pada saya. Tapi ternyata otak saya kayaknya kurang mampu ya. Jadi ranking saya tuh jelek, butut semua nilai-nilai teh ya. Jadinya yang menonjol tuh hanya kesenian. Itu satu-satunya yang nilai saya bagus. Oh iya. Parah. Mungkin karena ini apa ya semuanya aku tidak mengerti gitu. Saya pusing. Iya. Sampai SMA tuh kayaknya pembuktian banget. Yang nggak merah tuh kayaknya cuman bahasa Inggris sama kesenian. Misalnya hancur. Ya. Tapi terus abis itu langsung kayak, anak saya di dunia seni gitu kayaknya. Belum juga sih. Oh belum. Belum. Oke. Terus akhirnya? Jadi 2 kakak saya kan ada yang kuliah arsitek. Jadi saya berusaha dulu milih. Arsitek juga deh. Tapi nggak keterima kan. Makanya. Oke. Tapi saya bisa gambar. Jadi lumayan lah. Akhirnya milih masuk ITENAS karena ada desain interior, mirip-mirip masih ada meja gambar yang bisa dipinjam dan lain-lain. Dan ternyata keterima. Untung juga masuk ITENAS jadinya bisa ketemu teman-teman bekas sekarang. Ya gitu. Ternyata ya memang saya banyak bakatnya di seni baru sadarnya ya di situ. Soalnya seharusnya saya sadar dari dulu kenapa nilai saya bagusnya itu doang gitu ya. Gitu. Spesifikasi ada seni musik atau kayak semua seni pada saat itu bagusnya? Kayaknya semua seni ya. Kayak gambar gitu juga bagus. Pokoknya kesenian lah kalau dulu kan tulisannya nggak ada seni lukis seni musik juga kan dulu nggak dipisahin. Iya sih. Pada zaman itu belum terpisah-pisah ya. Belum semua satu seni jadi satu. Iya. Terus sampai dari desain sampai berarti kuliah kan akhirnya milihnya desain interior. Iya. Terus mutusin untuk kayak ngeband nih sama Kang Riko gitu gimana? Itu sih sebenarnya keputusan yang terjadi karena udah lulus kuliah aja sih. Jadinya saya merasa waktu lagi kuliah saya nggak tahu bakal jadi desainer atau enggak ya. Cuman saya harus menyelesaikan semua ini udah milih, masa lu nggak beresin gitu kan. Diselesain lah ya pokoknya. Tertatih itu di tugas akhir, tapi ternyata bisa terselesaikan. Dan waktu saya udah lulus ternyata ya itulah baru sadar ternyata ini saatnya ya. Aku sudah bebas menunaikan kewajiban pada orang tua. Jadi saya langsung ngeband. Saya ingat banget balik wisuda langsung ke Jakarta manggung sama
Oh gitu. Iya, Mei 2001. Jadi nggak sempat nih kayak jadi bekerja di perusahaan desain interior atau ngedesain rumah siapa gitu? Saya tuh baru pakai ilmu desain saya kemarin waktu bikin rumah. Waktu bikin rumah sendiri? Waktu bikin rumah sendiri, sebelumnya meroyek sekalipun nggak pernah. Tapi setidaknya ilmu itu berguna ternyata ya. Tapi ya karena mungkin belajarnya udah lama, mampunya hanya yang manual. Saya nggak bisa tuh pakai AutoCAD atau apa, pakai software. Zaman dulu masih dilarang kan kayak barang haram gitu. Wah lu curang lu nggak gambar sendiri gitu kan. Dulu jadi harus manual dulu Iya, ngegambarnya. sekarang kebalik. Semua orang pada komputerisasi kan. Iya, saya malah nggak bisa. Jadi saya kemarin waktu ngedesain rumah ya pakai penggaris, segitiga, garis-garis dinding gitu di kosan nempel-nempel kertas. Sedangkan yang di sini udah lama banget tuh nggak ngeliat Iya. yang gitu. Gitu. Oh berarti habis itu langsung ngeband sama She. Iya, waktu Terus itu. tapi sambil ngeband sama Kang Riko juga. Iya. Nah terus kan berarti nah ini perjalanannya menarik kan, dari sempat ngeband sama Kang Riko di banding sebelumnya. Iya. Terus akhirnya yang ngeband sama She, terus tetap lanjut lagi sama Moka. Apa yang bikin Kak Arina kayak menyadari bertahun-tahun ngeband, terus sempat ngelewatin fase dimana ada nggak cocokan, terus akhirnya ketemu satu kelompok bapak-bapak ini yang semuanya ternyata nyambung dan temenan sampai sekarang gitu, kalian bareng terus. Ya, dulu masih anak muda ya, sekarang udah Iya, bapak-bapak. makanya bapak-bapak dan bapak-bapak ini. Apa yang bikin, menurut Kak Arina, apa sih yang bikin Moka tuh bisa bertahan sampai selama ini? Kan udah pernah ngelewatin juga, pernah gak cocok sama teman band yang dulu, terus akhirnya bisa Moka nemuin kecocokan dan ternyata langgeng. Kayak aware gak sih, apa sih kayak belakang ya? Ini sebenarnya kayak nanya kenapa kamu bisa awet dengan suamimu? Nah, kayak kan? gitu Bener, sama. iya, Sulit kan sebenarnya menjawabnya. Sulit, ya benar. Ya sebenarnya band itu kan kayak membangun hubungan antar teman yang merangkap keluarga juga. Jadi harus bisa toleransi, harus berkomunikasi, saling mendengarkan. Ya sebenarnya hal yang terdengar kayak remeh-remeh, tapi kalau misalnya tidak diselesaikan itu akan menumpuk dan akhirnya bakal menuju ke perpecahan atau pertengkaran kan sebenarnya. Ya itu sih harus diberesin aja, segala macam masalah kalau apapun itu unek-unek harus diungkapkan gitu. Dan kalau udah band yang bertahan sampai 20 tahun sekian tahun ini, kayaknya rasa maklum kita semakin tinggi. Semakin sih. tinggi ya? Iya. Jadi kalau udah ngeliat dia emang gitu deh orangnya. Gitu. Ya sama lah kayak pasangan gitu kan, emang gitu mau gimana lagi gitu. Ya sama. Tapi kalau di Moka tuh ada yang kayak semua punya tugasnya masing-masing itu nggak sih? Kan ada tuh yang bagian list lirik atau aransemen atau apa gitu. Biasanya kalau di Moka gimana? Pada akhirnya semua orang bisa menempatkan diri di posisi masing-masing sih. Akhirnya sadar diri juga. Mungkin kalau di awal yang selalu bikin konsep, mengajukan ide awal dan segala macam. Pokoknya yang paling visioner di antara kita tuh Riko pasti. Oh iya. Iya. Dia aja, dan bagus juga sih kalau udah ada satu orang yang jadi nahkoda, yang lain ya tinggal bekerja sama untuk ngikutin kan. Daripada kalau misalnya nahkodanya ada 4 pusing juga kan, ini mau ke arah mana kan. Ya kita percayakanlah akhirnya udah posisi itu Riko gitu. Saya lebih kayak co-pilot sama komandan lapangan lah. Jadi kalau udah saya di panggung otomatis kendali pasti di saya kan. Ya harus ngambil keputusan cepat, lagu potong atau apa gitu. Ya tapi kalau misalnya yang bikin konsep di belakang saya nggak banyak omong, biasanya saya emang ikut aja. Ini sih mungkin ini ya menjadi alasan Moka sebegitu awetnya, karena semua udah memahami udah tahu posisi pos masing-masing. porsinya masing-masing. Wah menarik. Aku tuh penasaran ya pada saat zamannya Moka rilis itu tahun 2000 berapa? 2002 akhir. 2002 akhir ya? 2002 akhir. Nah di saat itu kan zaman-zaman orang hampir jarang ada band Indonesia berbahasa Inggris. Gak ada sih. Hampir gak ada sih Iya, kayaknya. hampir gak ada. Dan Moka pada saat itu memilih berbahasa Inggris dan tiba-tiba dan berjalan secara independen, benar-benar independen gitu, terus meledak gitu. Bisa dibilang mungkin salah satu band independen yang bisa dikenal hampir secara nasional di awal-awal gitu. Kenapa milih berbahasa Inggris dulu? Sebenarnya sih kita selalu menganggap bahasa itu tuh kayak media sih. Jadi kayak kamu ibaratnya melukis, kamu mau bikin pemandangan. Menurut kamu yang ideal dia pakai cat air, cat plakat, cat minyak atau apa gitu. Bahasa tuh kayak gitu sebenarnya. Kalau buat Moka ya.
Ya jadi waktu kita bikin lagunya, kerangkanya kita coba berbagai macam bahasa nih, masukin Inggris gitu? dulu, cobain kalau misalnya Indonesia, lu saya pernah les Jerman, cobain. Serius? Parah tapi hasilnya, nggak cocok. Coba bayangin dengan bahasa Jerman, nggak dapat, jujur. Ya, pengen percobaan aja gitu, masa kita stuck dengan yang ada aja sih, kita cobain aja. Dulu kan masih idealis ya. Ya taunya setelah berapa kali usaha bikin lagu yang paling cocok dan paling ideal ternyata ya bahasa Inggris. Gitu. Oh akhirnya konsepnya dibikin seterusnya bahasa Inggris. Iya. Tapi emang dari awal ya kan kayak tadi kan sempat ngomong kalau sempat ngeband yang sebelumnya terus nggak cocok. Nah emang dari awal berarti visi dan misi Karina sama Kang Reko tuh emang udah seperti Mocha gitu. Mocha seperti Mocha yang berjalan pada akhirnya gitu. Kurang lebih sih ya. Emang udah ada gitu berarti di dalam kepala berdua gitu ya. Sepertinya lebih kepala dia sih. Saya emang ikut aja orangnya. Lagu I Remember pada saat itu naik banget. Terus gimana sih responnya ya Mocha yang tadinya menjalankan sebuah band secara idealis. Terus tiba-tiba jebret seluruh ya bisa dibilang hampir seluruh Indonesia mendengarkan konsep idealis yang kalian buat gitu. Ya sebenarnya sama sekali nggak nyangka sih, karena saingannya banyak juga. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu kita memang spotnya lagi dapet apa ya, kayak dikasih tempat gitu, kayak jadi kesayangan MTV lah beberapa bulan. Asli, gitu iya kan, banget. benar-benar diperlakukan khusus gitu. Kami merasa tersanjung banget sih, kok bisa kami dapat perlakuan seistimewa ini gitu. Ya mungkin memang karena waktu itu zamannya apa ya, kita benar-benar kontras sama yang lain kali ya. Jadinya makanya stand out ya karena beda sendiri sih. Ya. Waktu itu Mocha tuh di Fast Forward Records ya. Iya betul. Fast Forward Records itu salah satu label indie Bandung ya. Salah satu penggagasnya adalah toko indie Bandung Kang Marin ya. Iya, almarhum Marin. Almarhum Aduh, Kang Marin ini. sahabatku. Sedih Iya. juga ya udah berpulang ya. Iya sudah berpulang, tapi dia salah satu yang bisa dibilang pada awalnya bisa masuk Fast Forward Records gimana? Jadi kita waktu itu main di salah satu kita main di launching band. Jadi launching album band. Bandnya namanya Gorgeous Smile di Kota Bandung. Nah kita jadi kayak opening act gitu. Udah nama Mocha belum waktu itu? Kalau nggak salah udah ya. Udah. Udah ada nama Mocha. Waktu itu udah. Oke. Karena kita pertama kali nama Mocha tercetus tuh ketika kita manggung pertama kali di kampus. Di kampus Itenas. Itu panggung perdana. Ide itu dari siapa tuh waktu itu? dari Riko. Jadi itu acara Kenapa dia kepikiran Mocha? Ada aja pikirannya. Jadi gini, ini kalau misalnya kilas kita balik balik lagi nih. ya, beberapa hari sebelum, saya tuh komplain sama si Riko. Saya punya band namanya Si, udah keren-keren. Tapi pas dipanggil, inilah Si Band. Kenapa jadi Si Band? Saya emang mau Si doang. Iya lagi. Akhirnya jadi mikir kan, gimana kalau kita bikin nama yang kalau ada band di belakangnya terdengar oke. Oh, apa ya? Tulis-tulis kan. Min Band, enggak Min Band. Mocha Band, lumayan. Ya kayak gitu, kita dari coret-coret iseng Coret-coret gitu. random gitu. Itu beberapa hari sebelum manggung. Pas manggung ditanya sama panitianya pas mau naik panggung kan. Kita nggak sadar juga kita butuh nama. Ini nama bandnya apa? Hah? Oh iya ya harus ada nama ya? Udahlah Mocha aja. Besok ganti lagi kalau misalnya ide baru gitu kan ya. Udah akhirnya manggung hari itu dengan nama Mocha dan sampai hari ini kita tidak menggantinya. Oh, Gitu. emang namanya Bohoki berarti. Nah, Iya, terus iya. sampai akhirnya bisa ketemu ya berada di Fast Forward Records terus sampai akhirnya ya rekaman di sana segala macam itu gimana awalnya? Prosesnya ya karena kita jadi opening act itu, terus salah satu orang Fast Forward akhirnya ngontak kita, bilang mereka tertarik nih pengen bikin album. Karena waktu itu Fast Forward tuh fungsinya kayak distributor Ya. band-band indie dari Swedia, pokoknya dari luar negeri gitu kan. Dia hanya distributor aja, belum pernah merilis band Indonesia gitu. Jadi Mocha tuh band Indonesia yang pertama dirilis oleh Fast Forward. Iya. Oh wow, oke. Makanya sama-sama belajar. Iya, sama-sama. Sebuah pembelajaran yang cukup langsung sukses. Iya, tapi ya banyak sih proses belajarnya mah yang pasti, ngaco-ngaconya mah pasti ada gitu. Tapi ya seru aja karena kita benar-benar jalaninnya bareng-bareng dari awal gitu. Terus abis itu dihubungin sama Fast Forward dan terus? Dan akhirnya mulai kita ya ditawarin lah ini mau berapa album nih, gini-gini lagu-lagunya udah ada belum, kayak gitu deh. Ya udahlah akhirnya setelah kita bareng-bareng ngobrol, ya udah akhirnya kita putuskan untuk ikut Fast Forward. Oh, oke. Udah gitu kita ngeluarin album karena kita nggak ada modal juga kan mau bikin album sendiri gitu. Iya, Udah.
Oke, ini kalau dilanjutin masih banyak banget karena gila perjalanan Mocha panjang, masih seru, masih didengerin dari generasi ke generasi. Dari zaman aku kecil sampai aku kecil terus sampai sekarang. Iya. Oke, Dance Lovers tetap di Office Hour, jangan kemana-mana karena kita bakal masih ngobrol banyak banget sama Kak Arina dari Mocha. Dan tetap di Office Hour karena setelah ini Kak Arina bakal menyanyikan I Remember. Itu Arina di Indonesia mau manggung nggak? Kan ditawarin, oh ya boleh juga sih. Ya udah akhirnya kita sempat kayak manggung lagi gitu sekali. Iya. Tapi musiman jadinya kalau saya lagi pulang aja. Oh. Sampai situasi itu akhirnya sering terjadi. mau datengin Mocha, berarti Arinanya dipulangin dulu. Jadi mereka bayarin ongkos pesawat saya. Serius? Sempat terjadi itu beberapa kali dan sampai disangka orang itu settingan. Wah ini kayaknya video-video Amerika settingan nih, bohong nih biar harga naik, biar ada bayar tiket. Hai, jangan lupa nonton Office Hour bersama gue, Kanayu. Dan pastinya gue gak sendiri karena bakal ada musisi-musisi seru lainnya. Karena kalian mau nonton lebih lengkap, jangan lupa download Dancego karena kalian udah pasti gak bakal nyesel. Karena di Dancego banyak banget konten-konten seru lainnya. So, langsung download ya.